Nama saya Trinovi Silviana MDK, Bidan Terampil RSUD Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Angkatan 11, Kelompok 4. Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Kerman Kelas D Pemerintah Kabupaten Kerinci merupakan UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit pertama yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Kerinci yang didirikan pada tahun 2023. Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Kerman Kelas D Kabupaten Kerinci adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan derajat kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, dan tindakan medik serta penunjang medis. Misi RSUD Bukit Kerman menjadikan rumah sakit pilihan pertama bagi masyarakat dalam pelayanan kesehatan yang berkualitas dan menjadikan pusat layanan berkualitas kebanggaan masyarakat. Misi RSUD Bukit Kerman memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau dengan mengutamakan keselamatan pasien, menyediakan peralatan, fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung, menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang independen, akuntabel, disiplin, dan profesionalisme, meningkatkan kinerja layanan, profesionalisme, dan kesejahteraan pegawai. Tugas pokok bidan terampil menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB mencakup berbagai kegiatan pelayanan kebidanan mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pengelolaan pelayanan kebidanan. Secara lebih rinci, tugas bidan terampil meliputi pelayanan pada masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, nifas, hingga masa menyusui dan masa di antara dua kehamilan. Tugas pokok bidan: pelayanan prahamil, memberikan konseling dan pelayanan terkait kesehatan reproduksi sebelum kehamilan. Pelayanan masa kehamilan: melakukan pengkajian, anamnesa, dan pemeriksaan fisik pada ibu hamil fisiologi dan patologis, merencanakan asuhan kebidanan sesuai hasil pengkajian, memberikan informasi dan edukasi KIE terkait kesehatan ibu hamil, melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana, mencegah infeksi pada ibu hamil, memberikan nutrisi dan rehidrasi, memberikan vitamin sesuai kebutuhan, melakukan rujukan jika diperlukan. Layanan persalinan: memberikan pertolongan persalinan normal, melakukan asuhan pada kala 1 hingga kala 4 persalinan, melakukan tindakan pertolongan pertama pada bayi baru lahir dengan BBLR atau bayi berat lahir rendah. Layanan masa nifas: memberikan asuhan kebidanan pada masa nifas 6 jam hingga 42 hari pasca persalinan, memberikan KIE tentang perawatan bayi dan kesehatan ibu nifas. Layanan keluarga berencana: memberikan pelayanan dan edukasi mengenai KB. Pelayanan kesehatan anak: memberikan asuhan pada bayi baru lahir normal, memberikan KIE tentang kesehatan anak. Pelayanan kesehatan reproduksi remaja dan lansia: memberikan pelayanan dan konseling pada remaja dan wanita menopause. Tugas kolaborasi: berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lain dalam penanganan kasus yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Pendidikan dan penyuluhan:
memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada klien dan masyarakat, melatih dan membimbing kader kesehatan. Peran bidan. 1. Peran sebagai pelaksana. Peran sebagai pelaksana, bidan memiliki 3 kategori tugas, yaitu tugas mandiri, tugas kolaborasi, dan tugas ketergantungan. Tugas mandiri. 1. Menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan. 2. Memberi pelayanan dasar pranikah pada anak remaja dan dengan melibatkan mereka sebagai klien. Membuat rencana tindak lanjut tindakan atau layanan bersama klien. 3. Memberi asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan normal. 4. Memberi asuhan kebidanan kepada klien dalam masa persalinan dengan melibatkan klien atau keluarga. 5. Memberi asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. 6. Memberi asuhan kebidanan pada klien dalam masa nifas dengan melibatkan klien atau keluarga. 7. Memberi asuhan kebidanan pada wanita usia subur yang membutuhkan pelayanan keluarga berencana. 8. Memberi asuhan kebidanan pada wanita dengan gangguan sistem reproduksi dan wanita dalam masa klimakterium serta menopause. 9. Memberi asuhan kebidanan pada bayi dan balita dengan melibatkan keluarga dan pelaporan asuhan. Tugas kolaborasi. 1. Menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. 2. Memberi asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama pada kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi. 3. Mengkaji kebutuhan asuhan pada kasus risiko tinggi dan keadaan kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi. 4. Memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan dengan risiko tinggi serta keadaan kegawat daruratan yang memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. 5. Memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa nifas dengan risiko tinggi serta pertolongan pertama dalam keadaan kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi bersama klien dan keluarga. 6. Memberi asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama dalam keadaan kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi bersama klien dan keluarga. 7. Memberi asuhan kebidanan pada balita dengan risiko tinggi serta pertolongan pertama dalam keadaan kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi bersama klien dan keluarga. Tugas ketergantungan atau rujukan. 1. Menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi keterlibatan klien dan keluarga. 2. Memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada kasus kehamilan dengan risiko tinggi serta kegawat daruratan. 3. Memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi serta rujukan pada masa persalinan dengan penyulit tertentu dengan melibatkan klien dan keluarga. 4. Memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu dalam masa nifas yang disertai penyulit tertentu dan kegawat daruratan dengan melibatkan klien dan keluarga. 5.
memberi asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan kelainan tertentu dan kegawat daruratan yang memerlukan konsultasi serta rujukan dengan melibatkan keluarga. 6. Memberi asuhan kebidanan kepada anak balita dengan kelainan tertentu dan kegawat daruratan yang memerlukan konsultasi serta rujukan dengan melibatkan klien dan keluarga. 2. Peran bidan sebagai pengelola. Mengembangkan pelayanan dasar kesehatan. Berpartisipasi dalam tim. Bidan berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan sektor lain melalui dukun bayi, kader kesehatan, serta tenaga kesehatan lain yang berada di bawah bimbingan dalam wilayah kerjanya. 3. Peran bidan sebagai pendidik. Memberi pendidikan dan penyuluhan kesehatan pada klien. Melatih dan membimbing kader. 4. Peran bidan sebagai peneliti. Mengidentifikasi kebutuhan investigasi yang akan dilakukan. Menyusun rencana kerja pelatihan. Melaksanakan investigasi sesuai dengan rencana. Mengolah dan menginterpretasikan data hasil investigasi. Menyusun laporan hasil investigasi dan tindak lanjut. Memanfaatkan hasil investigasi untuk meningkatkan dan mengembangkan program kerja atau pelayanan kesehatan. Integritas. Memberikan pelayanan kebidanan tanpa diskriminasi, tidak membedakan status sosial pasien. Menolak gratifikasi atau imbalan dari pasien. Jujur dalam pencatatan data medis pasien. Nasionalisme. Mengutamakan keselamatan pasien sebagai wujud pengabdian pada bangsa. Aktif dalam program nasional seperti pencegahan stunting, deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang anak. Profesionalisme. Rutin mengikuti pelatihan seperti APN, asuhan persalinan normal, manajemen laktasi, penanganan kegawat daruratan obstetri. Menguasai ilmu teknologi dan bahasa asing. Mengoperasikan aplikasi presensi absen. Mengakses Satu Sehat. Satu Sehat berfungsi sebagai ekosistem digital kesehatan nasional untuk menyediakan layanan kesehatan terintegrasi dan pengelolaan data kesehatan bagi masyarakat. Memahami istilah medis internasional. Kolaborasi. Berkolaborasi dengan dokter, perawat, nutrisionis, dan tenaga medis lain dalam tim. Menjalin koordinasi dengan puskesmas, dinas kesehatan terkait rujukan dan tindak lanjut pasien. Aktif dalam forum profesi untuk berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman. Saya siap menjadi smart ASN yang profesional, adaptif, dan berdampak nyata. Bersama kita wujudkan pelayanan publik yang berkualitas menuju Indonesia maju.